warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah baik. Ya, ada yang sakit? Tidak. Semuanya sehat ya? Iya. Nah, hari ini BTS minta waktunya sebentar saja untuk mensosialisasikan apa itu budaya positif. Ya, budaya positif ada yang tahu mungkin? Belum. Sikap positif yang ada di diri kalian, salah satu menurut kalian apa? Jujur. Kemudian disiplin, ketika di kelas mungkin sopan, santun, apa lagi? Tahu nggak? Tidak ya? Belum. Ya, yang penting itu kalian sebenarnya sudah melaksanakan, tetapi belum tahu itu dalam kegiatan apa. Ya, sebenarnya apa yang sudah dilaksanakan di kelas itu sudah masuk dalam budaya positif. Budaya positif itu suatu kegiatan yang dilaksanakan setiap murid yang akan menghasilkan sikap yang lebih baik lagi. Nah, contohnya budaya positif itu berarti budaya itu apa? Kebiasaan kalian. Mungkin ada yang terlambat berangkat sekolah, ada tidak? Ada. Ada yang telat mengerjakan tugas? Ada yang mungkin bolos? Ada. Itu adalah budaya yang negatif. Kita ciptakan selanjutnya untuk menjadikan budaya negatif tersebut menjadi budaya yang positif. Salah satunya di kelas kalian, apakah sudah melaksanakan keyakinan kelas? Sudah. Nah, itu adalah contoh dari budaya positif. Ada kemarin sudah dilaksanakan budaya positif di mana kalian menciptakan keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Ini adalah perwakilan kelas ya. Antara kelas 12 semua MIPA dan IPS ya. Ini adalah perwakilan. Makanya saya menunjukkan perwakilan dari kelas masing-masing kelas untuk saya berikan informasi. Nah, kemarin sudah diciptakan budaya positif pada yang sudah dilaksanakan adalah membentuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemarin apa saja yang sudah dibuat? 1. Dilarang bermain HP ketika pembelajaran. 2. Tidur. Tidak boleh tidur. Ya, kemudian makan boleh asalkan izin sama gurunya. Jadi kalian sudah membentuk kesepakatan kelas tersebut. Kemudian yang piket bagaimana? Yang piket harus piket. Kalau tidak piket ada konsekuensi yang sudah ditetapkan. Nah, itu adalah budaya positif yang sudah dilaksanakan kepada kalian semua di kelas masing-masing. Betul ya? Nah, untuk menciptakan kegiatan positif selanjutnya, kalian harus menerapkan keyakinan kelas kalian secara konsisten. Paham ya? Nanti kedepannya kalian harus dilaksanakan terus, meskipun itu mapelnya tidak hanya BTS, tidak hanya biologi, mapel lain pun harus dilaksanakan karena itu adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis sesuai pendapat kalian masing-masing. Itu nggih? Terima kasih, semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Jadi anak-anak yang hebat, yang luar biasa, yang akan menciptakan budaya-budaya positif yang semakin positif lagi. Terima kasih, kalian semoga menjadi anak-anak yang sukses ya. Apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud dengan dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih dari BTS. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Nurulaili selaku Kepala Sekolah SMA NU 03 Muleri. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA NU 03 Muleri.
hormati Bapak Ibu Guru beserta staf dan pegawai SMA NU 03 Malinoweri yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, mari kita aturkan kepada Allah SWT karena pada kesempatan siang hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa menjalankan kegiatan yaitu pengimbasan terhadap teman sejawat oleh calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA NU 03 Malinoweri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah tahun 2022. Mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam mari bersama-sama kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum nanti Bapak Ibu calon guru penggerak ini mengimbas materi yang sudah diberikan kepada kami terlebih dahulu, maka acara ini mari kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Syarifuddin Al-Hafidz Sarjana Agama. Kepada beliau dipersilakan. Ala hadini yang mu'alaniyatin sholihah wajabatul qabul wajabatul mas'ud fi qadar hajatina wa hajatikum man hadara fi hadhil mubarak syuri lailana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru semuanya, selamat siang. Bagaimana kabar panjenengan semuanya? Terima kasih karena Bapak Ibu masih menyempatkan waktu untuk kami para CGP dalam menjalankan tugas, yaitu membuat aksi nyata pada modul 1.4 A.9.1, sehingga ini adalah laporan kami terakhir untuk modul uji 1. Setelah itu kami nanti akan masuk di modul 2.1 dan seterusnya sampai 3 ya. Masih panjang perjalanannya ya. Bapak Ibu semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa materi di awal CGP kami adalah tentang filosofi pendidikan diajar di Wantoro. Tentu Bapak Ibu semuanya sudah memahami ya, apa sih filosofi pendidikan yang diajar di Wantoro ajarkan kepada para peserta didiknya. Di antaranya adalah menerapkan trilogi pendidikan. Apa sih trilogi pendidikan itu? Yang pertama adalah ing arso suturodo, ing madya mangarso, tuturi handayani. Ya, ini trilogi pendidikan. Dalam dunia pendidikan menurut KHD bahwa kita seorang pendidik adalah kita itu bagikan petani, ya. Kita itu bagikan petani dan lahan kita adalah sekolah, di mana petani itu memiliki tugas untuk menjaga benih-benih yang ditanam, menjaga dari hama, menjaga dari penyakit, menjaga dari kerusakan yang pada waktu proses penanaman tersebut. Sama dengan Bapak Ibu guru di sini. Bapak Ibu guru di sini mempunyai tugas untuk menjaga peserta didik semuanya yang sudah diamanatkan kepada kita. Kemudian pembelajaran diajar di Wantoro juga memberikan kepada kita guru itu adalah among, di mana guru itu berpihak kepada murid. Guru itu memberikan pelayanan kepada murid sebagai fasilitator. Kalau dulu paradigma lama, guru itu adalah sebagai setir ya, sehingga kita tidak memahami kemampuan anak-anak didik kita. Yang kita inginkan hanya peserta didik itu ketercapaian di tingkat pengetahuan.
pengetahuan. Namun itu materi terkait dengan pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana konteks keagamaan adalah kebudayaan, yaitu pembiasaan doa. Kita di sekolahan sudah membiasakan doa bersama di awal pembelajaran secara sentral, di mana dipimpin oleh Bapak pengaku mata pelajaran PAI dan juga anak-anak yang sudah mampu dalam memimpin doa ya. Kemudian pembiasaan berikutnya adalah membaca tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, dan membiasakan sholat berjamaah. Apalagi di kurikulum Merdeka ini diharuskan dan terjadwal bagi kelas 10 untuk mengikuti sholat sunnah duha di jam ketiga. Ini merupakan pembelajaran karakter yang diberikan oleh peserta didik. Kemudian itu yang saya hormati, materi yang kedua adalah mengenai segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan bisa diterima. Bapak Ibu perlu kita ketahui semuanya bahwa di dunia pendidikan kita tidak lepas dari yang namanya masalah siswa. Namun ada solusi bagaimana masalah siswa itu tidak terlihat sebuah masalah yang selalu menimpa pada peserta didik. Namun dengan segitiga restitusi ini ada beberapa langkah supaya anak itu dan kita sebagai guru memahami sebagaimana sih, seperti apa sih anak-anak itu melakukan kesalahan, maksudnya apa, keinginannya seperti apa. Maka di sini ada yang namanya tahapan segitiga restitusi. Nah, di sini digambarkan seperti piramida, ya. Dalam segitiga restitusi ini ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Dalam memproses kesalahan peserta didik, langkah-langkah ini harus urut tentunya. Kemudian, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, sehingga anak itu tidak langsung kita justice salah. Ternyata menggali potensi anak untuk mengungkapkan kesalahannya. Mungkin karena ada alasan yang memang kenakalannya di jam kosong, pengen ke kantin dan sebagainya. Ini anak-anak kita berikan kesempatan untuk mengakui atau memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitasnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus misalnya, kan masih bisa di jam istirahat kalau kamu memang mau sholat duha, tidak harus meninggalkan pelajaran Bapak Ibu guru. Gitu pendekatan-pendekatannya, sehingga kalau kita tanamkan memberikan kesempatan anak untuk mengatakan kejujuran, itu anak-anak juga akan terima mengakui kesalahannya dan insya Allah kedepannya sedikit mengurangi tindakan untuk melakukan hal seperti itu lagi. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini dikembalikan kepada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Ini biasanya, makanya sebelum pembelajaran dimulai itu Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas, ya. Dan kesepakatan kelas antara guru yang satu dengan guru yang lain itu tidak bisa sama, ya Pak, ya. Punya standarisasi sendiri-sendiri, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Semisal Pak Zubat mungkin kebutuhan untuk kesepakatan kelasnya apa, Bu Zelin kesepakatan kelasnya apa, saya sendiri apa. Yang penting kesepakatan kelas yang dibuat itu adalah bernilai menimbulkan atau menumbuhkan budaya yang positif ke anak-anak. Ya, jadi misalnya datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kemudian boleh keluar dengan izin Bapak Ibu guru, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menghormati ketika Bapak Ibu guru sedang menerangkan. Itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas yang dibuat di dalam kelas sebelum
ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa kita lakukan. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi harus dijelaskan, harus ditambah belakangnya, sehingga anak-anak tidak menelan mentah-mentah. Oh, ternyata berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun, ketika kita sudah mengetahui kesalahan kita, maka alangkah baiknya kita kembali kepada jalan yang lebih baik. Nah, dikasih namun belakangnya itu terserah bahasa panjenengan masing-masing. Jadi tidak dipenggal seperti itu saja. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ketika anak kita salah, kita menguatkan hatinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kesalahan yang kamu buat adalah suatu kewajaran, sehingga Bapak Ibu guru juga memakluminya, bukan ya? Supaya anak itu tetap memiliki harga diri, gitu ya. Tetap memiliki harga diri. Bukan kita mengajari anak salah ugal-ugalan, tetapi anak itu resiko mentalnya itu masih kita jaga. Salah, tetapi kita tidak mematikan mental anak di situ. Gitu ya. Mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi Bapak Ibu tidak menginginkan anak itu harus mengakui kesalahannya, tetapi bagaimana anak itu sudah salah, kita carikan solusinya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tahapan yang kedua tadi saya jelaskan adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, kamu pasti punya alasan, gitu tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seperti kamu materi terkait dengan 3 restitusi atau segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di kelas. Ini mungkin karena hanya cuplikan-cuplikan penimbasan sedikit, namun nanti implementasinya mari bersama-sama kita semuanya membentuk sebuah segitiga restitusi yang bagus demi kenyamanan anak, demi anak tetap terlindungi. Artinya anak tidak semata-mata salah, kemudian kita sebagai seorang guru memberikan stempel anak ini pasti, itu kan stempel, dan stempel itu mengecilkan hati anak-anak, sehingga mau berbuat apapun, kalau dia merubah kebaikan, kalau dia sudah terstempel nakal, ini juga dia akan merasa ogah gitu ya, merasa enggan untuk berubah. Betul ya Pak, sepertinya ini. Jadi pas ini kita buat sebuah kesepakatan yang pas, sehingga ketika ada anak-anak yang salah itu kita tidak menghukum, tetapi kita menunjukkan kepada konsekuensi, kita menunjukkan kepada kesepakatan awal ketika pembelajaran. Ya, jadi tidak ada istilah hukuman yang bisa menyebabkan anak tersebut menjadi mentalnya turun atau menjadikan malah justru dia menjauh dari kita. Namun ayo bareng-bareng dari kesalahan itu kita rangkul bersama-sama untuk berubah menjadi anak-anak yang kita lanjut. Materi yang ketiga adalah budaya positif. Oke. Budaya positif bahwa sebagai pendidik kita diibaratkan tadi sudah ya sebagai seorang petani yang memiliki peran penting untuk menjadikan tanaman tumbuh subur ya. Meskipun tanah tersebut harus kita identifikasi cocok apa tidak untuk ditanami. Nah, ini harus teridentifikasi. Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa adalah filosof budaya positif yang disampaikan atau dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai ladang atau lahan, ya, tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Sama seperti petani tadi, dia menjaga melindungi tanamannya. Dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan sebaliknya. Ya, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu
pembelajaran bila di lingkungan tersebut aman dan nyaman. Selama seseorang merasa tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit diterima. Jadi kalau seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik. Warga sekolah akan berakhir dengan karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik akan membuat sebuah budaya yang positif. Cobalah kita amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana situasinya? Bagaimana murid saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertutur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Ya, ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin, ya, dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang ada di sekolah yang kita anut dan kita yakini selama ini. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya yang positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kalau kemarin Pak Zubat memiliki ide dalam materinya menciptakan suasana green ya Pak, yang hijau atau ramah lingkungan, itu adalah salah satu upaya dari Bapak Ibu guru tersebut menciptakan budaya yang saya contohkan lingkungan sekolah kita, suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Saya gambarkan pagi, belum ada kerusuhan ya, ini baru masuk, kan memberikan, jadi suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berprestasi, ya, untuk belajar, membuat kesalahan, belajar lagi sehingga mampu menerima dan mengira suatu pembelajaran. Artinya apa? Belajar dari suatu kesalahan itu lama-lama akan menjadikan pembelajaran itu menyembuhkan kesalahan tersebut. Jadi dari pengalaman anak melakukan kesalahan, dari situ pula obat anak tersebut untuk menyembuhkan kesalahan. Di situ maksudnya gitu. Sehingga proses pembelajaran ketika lingkungan tersebut seseorang merasa tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah atau pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pembelajaran tersebut. Budaya positif. Langsung pada topik budaya positif. Budaya positif di sekolah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu lingkungan yang aman dan nyaman. Akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, ya, untuk berproses mulai dari belajar, untuk berproses dari kesalahan, kemudian kembali belajar lagi sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari dalam, maka tidak akan terwujud yang namanya nilai-nilai budaya positif. Dan maka dari itu mari kita ciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Sangat penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ibaratnya adalah ladang. Mereka adalah bibit-bibit yang ada di dalam sekolah tersebut, benih-benih yang akan ditanam. Sangat penting menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ibaratnya sama ya Pak. Selama ini yang saya lakukan, mungkin Bapak Ibu guru juga lakukan bersama-sama, yaitu menciptakan suasana positif dari dalam diri kita sendiri, ya, menciptakan suasana yang menyenangkan, ramah dengan cara saya datang dari rumah berpikir yang positif. Mungkin Bapak Ibu guru dan anak-anak semuanya kalau datang ke sini kan membawa urusan sendiri-sendiri ya. Ada yang sudah hadir sepenuh hati, namun juga ada yang masih separuh hati, artinya separuhnya di rumah. Ini nanti kalau
dibiasakan budaya-budaya seperti ini belum bisa datang sepenuh hati, maka di sini akan muncul konflik-konflik. Ada anak salah sedikit saja bisa kita jadikan pelampiasan sebuah masalah. Karena apa? Karena kita sudah datang tidak sepenuh hati, kita datang belum dalam kondisi membawa budaya positif. Ya, gitu. Kemudian, mereka coba hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran. Apa sih hubungannya? Ya, pembelajaran yang berpihak pada murid adalah jika suasana kelas dan sekolah positif, maka akan tercipta suasana dan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, bahkan menyenangkan bagi kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu guru ngajar juga tidak lelah, anak-anak juga tidak jenuh ya. Kemudian lebih terasa merdeka tanpa ada intervensi atau tekanan dari yang lainnya, dari manapun. Penerapan kedisiplinan di sekolah saya, ini yang saya laporkan ke sana ya. Efektivitas sudah ini ya, sudah terbentuk, namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ya, contohnya ketika terlambat, kadang dengan alasan jarak jauh, sepeda motornya bocor. Nah, ini Bapak Ibu guru harus memiliki checklist. Checklistnya untuk apa? Untuk mewujudkan kejujuran di anak itu. Kalau kemarin banyak bocor, nah besok datang lagi, dicek alasannya apa lagi. Ya, bila perlu kita membuatkan alasan biar anak itu merasa ada kontrolnya. Kalau kamu bingung membuat alasan, tak buatkan Pak ya alasannya, gitu kan anak jadi terkontrol ya. Oh ternyata guru saya titeni, saya membuat alasan itu dititeni. Nah ini sebuah apa ya, simbiosis mutualisme dan kita mencari solusi, langkah mencari solusi yang diberikan pada murid. Ya, ditanggapi guyon saja, karena kadang-kadang seperti kemarin yang saya buat restitusi itu rumahnya jauh, kemudian kendaraannya juga gantian dengan orang tuanya yang jualan, itu memang alami seperti itu yang dilakukan atau yang apa namanya anak-anak alami di lingkungan keluarganya. Kita sendiri yang rumahnya dekat saja kan kadang ini ya kok cepat banget waktunya. Padahal kita punya anak yang montia banget. Kalau saya pas takziah atau visi itu ya Bu, saya berpikir ya Allah Gusti. Kadang disitulah kita letak salahnya dengan anak. Ternyata rumahnya jauh, keluar dari apa namanya medan jalan raya itu jauh banget Pak. Saya pernah itu sama Bu Siti ya Bu ya untuk visit. Di situ saya merasa bergel ya Allah. Ini kota Senen ini. Ternyata saya tidak survei lingkungan. Ya, dengan kondisi-kondisi seperti ini kita lebih ini ya menurunkan ego kita. Kita lebih apa namanya memberikan kesempatan anak untuk beralasan. Ya, terus kita juga carikan solusinya. Gitu, okay? Next, langkah dan solusi tepat yang diberikan pada murid yaitu dengan cara yang pertama, selalu memantau kehadiran murid dan kondisi murid selama perjalanan menuju rumah. Nah ini saya lihat Bapak Ibu guru ada yang saya amati ya seperti Bu Siti, mungkin wali yang lainnya juga ya. Jadi kamu sekarang saya pernah lihat bar bocornya di foto itu kan suatu ternyata di materi ini muncul ya. Langkah dan solusi tepat yang diberikan pada murid dengan cara salah satunya memantau kehadiran anak itu dari berangkat sampai di sini karena kita nggak tahu proses jalan. Ya amit-amit semoga selama sampai tujuan. Kadang ada ya macam-macam ya, maka kita sebagai guru memantau, membimbing dan mengarahkan jika masih ada murid yang masih kurang disiplin. Tugas kita membimbing ya, bekerja sama dengan wali murid agar sama-sama mengingatkan dan mendampingi putra-putrinya agar senantiasa disiplin. Contohnya sudah berjalan di sini ya, wali kelas menerima informasi WA dari anak-anak hari ini tidak berangkat. Itu kan suatu kontrol ya, kolaborasi antara Bapak Ibu guru dengan wali murid. Jadi sudah berjalan di sini ya. Membagi tata tertib dan menempelkan di ruang kelas masing-masing ini juga sudah terwujud karena di pertama kita MPLS itu sudah BK sudah memberikan sosialisasi tata tertib, kemudian di upacara juga sudah disosialisasikan. Nah, salah satu hal positif yang bisa kita lakukan di sekolah adalah membuat kesepakatan kelas dengan pembiasaan budaya yang positif, yang ringan-ringan saja. Datang tepat waktu, melaksanakan piket kelas, berdoa bersama-sama,
sebelum dan sesudah belajar, bersikap sopan dan hormat kepada sesama orang, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengarkan guru dengan benar dan meminta izin. Ini meminta izin artinya kalau nggak berangkat ya minta izin, kalau di jalan mau keluar juga minta izin. Kemudian membuat impian kelas. Anak-anak pasti mengimpikan ya, kelas yang damai, kelas yang bersih, kelas yang aman, nyaman, dan kelas yang menyenangkan. Tinggal contoh-contoh kegiatan-kegiatan, yaitu ramah, kemudian bersih, kemudian menerapkan doa. Ini yang sudah saya ambil ya. Nah itu mendengarkan ketika guru sudah menerangkan, berpakaian rapi, datang tepat waktu, itu datanya saya kasih jam. Terima kasih Bapak Ibu. Itu presentasi pengimbasan saya CGP angkatan 5 SMA NU 03 Marumleri tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kebaikan sekolah kita semuanya dan merubah sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya yang positif. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu menyampaikan filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara. Ini sekedar sharing saja Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Sebenarnya saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan, hanya saya menebalkan saja segitiga restitusi itu seperti apa. Untuk segitiga restitusi itu guru dianjurkan untuk melakukan pendekatan yang di awal dulu untuk pendidikan dahulu, bahwa antara seorang guru dan murid itu ada batasannya. Kalau pendidikannya sekali demikian, sedikit materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Ibu guru yang hari ini alhamdulillah berkenan untuk meluangkan waktu. Kami izinkan dari CGP ya, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA NU 03 Marumleri, ingin menyampaikan atau mengimbas dari apa yang sudah kami dapatkan dari pembelajaran modul 1 sampai dengan modul 1.4. Nah, kami akan mengimbas yang pertama adalah filosofi pendidikan nasional ala Ki Hajar Dewantara. Jadi pada intinya itu Ki Hajar Dewantara itu memikirkan bahwa kita pendidik itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, kita harus menuntut tetapi bukan menuntut. Nah, kalau menuntut itu kita sudah dijalankan, tetapi kadang-kadang kita masih menggunakan paradigma lama dengan menuntut siswa harus seperti ini, siswa harus seperti itu. Jadi untuk pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan agar pembelajaran tidak membosankan bagi siswa-siswi kita. Ditanyakan Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita nanti sharing di Bapak Ibu. Jadi kita memang banyak pengalaman yang sebenarnya itu kita sudah lakukan, tetapi kita tidak tahu, belum tahu apa itu yang sudah kita lakukan. Langkah-langkah itu sudah kita lakukan, tetapi tidak tahu namanya saja. Hanya saja kita nanti sharing beberapa materi yang sudah kami dapatkan. Yang selanjutnya adalah materi segitiga restitusi dulu. Nah, pada segitiga restitusi ini masuk dalam pada kategori disiplin positif Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu ada beberapa pembelajarannya dan yang sudah didapatkan. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar dulu Bapak Ibu. Kebutuhan dasar siswa itu yang pertama adalah pembelajaran yang apa Bu? Pembelajaran yang bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Jadi mengapa siswa itu
itu harus belajar hidup, bertahan hidup dulu. Tujuannya apa? Kemudian setelah belajar atau bertahan hidup, kita harus merasa diterima, ya, merasa terima. Selanjutnya setelah merasa terima, kita melakukan sebuah ada kebebasan di situ. Kadang-kadang anak itu pengen tidak mendengarkan terus, pengen bebas gitu. Nah, kebebasan itu kita olah dari pembelajaran kita, bagaimana caranya untuk anak itu bebas tapi padat dari kita. Misalnya anak sukanya mainnya HP. Nah, pembelajaran di situ kita sangkut pautkan dengan kita manfaatkan HP sebagai sumber belajar. Misalnya anak membuat pembelajaran melalui TikTok. Misalnya lagi pembelajaran membuat desain pembelajaran dari Canva. Itu sekarang sangat mudah sekali, dijangkau juga sudah bisa asal ada internetnya gitu. Dan paling penting lagi adalah memori ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kesenangan. Setelah dia mendapatkan kebebasan, dia mendapatkan kesenangan sendiri. Apa yang telah dia dapatkan itu dia merasa senang. Oh, ternyata kan seperti ini, saya menghasilkan sebuah hasil yang saya dapatkan, yang saya pelajari. Nah, itu adalah anak mendapatkan sebuah apa namanya ya Bu ya? Penghargaan setelah ada pembelajaran apa namanya, hasil pembelajaran yang sudah dia kerjakan, kita nilai, akhirnya dia mendapatkan kepuasan tersendiri. Oh, saya dapat nilai gitu. Setelah itu anak melaksanakan sebuah penguasaan. Jadi penguasaan yang dia sudah pelajari, akhirnya dia menguasai materi apa yang sudah kita sampaikan gitu. Nah, itu adalah untuk budaya positif. Kemudian untuk melanjutkan budaya positif ini adalah budaya positif ini kita dituntut atau kita memberikan sebuah keteladanan bagi anak didik kita. Kita harus memberikan contoh yang baik ya. Meskipun kita selama ini tidak apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang anak, oh masa sih Bu ada yang ngeyel dan lain sebagainya. Itu kita harus diberi sebuah pengarahan, bimbingan bagaimana dia agar tidak mengulangi kesalahannya. Nah, budaya positif ini kita berikan kedisiplinan, kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di SMA ini kita kembangkan lagi seperti itu. Udah, sepertinya itu yang bisa kami sampaikan untuk pembahasan hari ini. Kami cukupkan sekian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau berkolaborasi kepada JGB ya, karena kami juga tanpa panjenengan kami tidak apa-apa, karena yang kami lakukan adalah mewakili dari SMA Malini juga dan mewujudkan sekolah yang berusaha jadi tidak langsung mewujudkan kayak solapan ya, berusaha untuk mewujudkan dan memperbaiki lagi kondisi sekolah kita bersama-sama agar kedepannya masyarakat juga akan menerima kita dan bisa mempercayai putra-putrinya untuk tetap sekolah di lingkungan pendidikan kita. Bapak Ibu, sepertinya sudah ya. Terima kasih. Mari pembelajaran pengibasan pada siang hari ini. Sebelumnya saya bersama 3 JGB benar-benar mengucapkan terima kasih. Mungkin tidak hanya sekali saja, nanti tergantung dari tugas kami. Tugas kami diminta apa, nanti pastinya semakin ke depan, semakin menuju finish ini semakin aksi-aksi nyata semuanya. Jadi tidak teori. Kalau kemarin 1 sampai 4 itu teori, sekarang sudah mulai aksi nyata yang dibutuhkan. Makanya kita bertiga ini tiba-tiba menjadi para sutradara amatir sebisa kami dan mengikuti langkah-langkah yang ada di LMS kami, karena jika tidak dipenuhi juga kami
tidak akan bisa melangkah di centang yang berikutnya. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan kami bertiga. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Eka Bagas Syahrial, rekan dari Ibu Siti Nur Hidayah yang menjadi calon guru penggerak angkatan 5. Saya merasakan setelah diimbas oleh calon guru penggerak ini, adanya di SMA Mualimin ini memberikan suatu role model dan perspektif baru terhadap pendidikan di era sekarang. Karena sebetulnya pendidikan itu memerdekakan untuk siswa, potensi siswa yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda, itu perlu kita harus sesuaikan dengan potensi mereka masing-masing. Nah, harapannya ke depan semoga kegiatan CGP ini dan hadirnya guru-guru penggerak nantinya bisa terus memberikan motivasi, memberikan inspirasi untuk guru-guru yang lain, terutama di lingkungan SMA NU 03 Mualimin Wuleri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ekandani, kelas 12 IPS 1. Sangat mengapresiasi dan senang dengan adanya guru penggerak, yaitu Ibu Siti Nur Hidayah Tusiam, Sarjana Pendidikan. Dengan begitu, kami siswa-siswi sudah mendapatkan pengalaman baru dengan membuat keyakinan kelas sebagai contoh budaya positif. Terima kasih. Semoga kami semakin lebih baik dan disiplin lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.